Asma binti Umais adalah tokoh terkemuka dalam sejarah Islam dan komunitas Muslim awal. Dia merupakan seorang sahabiah, yang artinya dia adalah salah satu sahabat perempuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Umais dilahirkan dalam keluarga terhormat di Makkah, dan garis keturunannya berasal dari suku Quraisy, suku yang dominan di Makkah. Dia menikah dengan Ja'far ibn Abi Thalib, yang merupakan kakak dari Ali ibn Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Ja'far ibn Abi Thalib juga merupakan salah satu muslim pertama yang memeluk Islam. Asma memeluk Islam pada awal perkembangannya dan termasuk di antara orang-orang Makkah pertama yang menjadi muslim. Dia dan suaminya Ja'far hijrah ke Abyssinia, Ethiopia modern, untuk menghindari penganiayaan yang dihadapi oleh umat muslim di Makkah. Kemudian, mereka kembali ke Makkah namun akhirnya hijrah lagi, kali ini ke Madinah, mengikuti panggilan Nabi Muhammad. Tragisnya, Ja'far ibn Abi Thalib gugur sebagai syahid dalam pertempuran Mu'tah, sebuah ekspedisi militer pada masa Nabi Muhammad. Setelah kematian suaminya, Asma menikah dengan Abu Bakar, yang kemudian menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Asma binti Umais dikenal karena kesalehannya, ilmunya, dan dedikasinya terhadap Islam. Dia memainkan peran penting dalam komunitas muslim awal dan sangat dihormati karena kebijaksanaan dan wawasannya. Asma dianggap sebagai salah satu wanita terhormat dalam Islam, dan kehidupannya menjadi inspirasi bagi umat muslim, terutama perempuan, hingga saat ini. Asma binti Umais dilahirkan di Makkah dan berasal dari suku Quraisy, suku yang terkemuka di Makkah pada masa itu. Ayahnya bernama Umais bin Abed, dan ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Auf bin Sa'id bin Taim bin Murrah, dari suku Quraisy. Asma binti Umais menikah dengan Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian setelah wafatnya Ja'far dalam pertempuran Mu'tah, dia menikah dengan Abu Bakar, yang kelak menjadi khalifah pertama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Asma memiliki keturunan dari kedua suaminya tersebut. Keturunan dari perkawinannya dengan Ja'far ibn Abi Thalib meliputi putra bernama Abdullah bin Ja'far dan putri bernama Aisyah binti Ja'far. Sedangkan dari perkawinannya dengan Abu Bakar, Asma memiliki putri bernama Muhammadah binti Abu Bakar, yang lebih dikenal dengan nama Asma binti Abu Bakar, yang juga termasuk di antara wanita terhormat dalam sejarah Islam dan merupakan istri dari sahabat terkenal, Az-Zubair bin Al-Awwam. Asma binti Umais termasuk di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam di Makkah. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bersama dengan suaminya, Ja'far ibn Abi Thalib, termasuk di antara generasi awal Muslim yang mengambil langkah penting untuk mengikuti ajaran agama baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma dan Ja'far adalah bagian dari keluarga yang terkemuka di Makkah, berasal dari suku Quraisy, yang memiliki posisi penting dalam masyarakat. Meskipun mereka memiliki status sosial yang tinggi, ketika mereka mendengar ajaran-ajaran Islam dari Nabi Muhammad, mereka dengan tulus menerima kebenaran agama baru tersebut. Mereka berdua adalah bagian dari kelompok awal Muslim yang menghadapi penganiayaan dan kesulitan di tangan musuh-musuh Islam di Makkah. Kemudian, ketika situasi semakin tidak aman bagi Muslim di Makkah, mereka hijrah, migrasi, ke Abyssinia, Ethiopia, pada tahun 615 Masehi, mencari perlindungan di bawah penguasa yang adil, Raja Najasyi. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Makkah. Ketika dakwah Islam berkembang dan situasi di Makkah semakin sulit bagi Muslim, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk hijrah, migrasi, ke Madinah. Asma dan Ja'far termasuk di antara para sahabat yang hijrah ke Madinah, mengikuti Nabi Muhammad. Asma binti Umais adalah salah satu wanita Muslim awal yang berdedikasi dalam mendukung dan menyebarkan ajaran Islam. Dia hidup dengan penuh kesalehan dan kesetiaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam.
Dan dia adalah contoh teladan bagi umat muslim dalam keberanian dan ketabahan dalam menghadapi tantangan dan cobaan. Asma binti Umais adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan bijaksana. Dia terkenal karena pengetahuannya, pemahaman, dan kecerdasannya dalam berbagai hal. Kecerdasannya ini membuatnya menjadi salah satu wanita muslim terkemuka dalam sejarah Islam. Sebagai seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi Muhammad, Asma memiliki kesempatan langka untuk belajar dan mengambil pelajaran langsung dari Nabi Muhammad. Dia mendengarkan ceramah, nasihat, dan pengajaran Nabi Muhammad, yang membantu meningkatkan pengetahuannya tentang agama dan kehidupan. Asma binti Umais juga terkenal karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya dalam menghadapi situasi sulit. Misalnya, ketika suaminya, Ja'far bin Abi Thalib, gugur sebagai syahid dalam pertempuran Mu'tah, dia menghadapi duka yang mendalam dan harus mengambil tanggung jawab atas keluarganya. Kemudian, setelah menikah dengan Abu Bakar, dia juga memainkan peran penting dalam keluarga Abu Bakar, terutama setelah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Asma binti Umais juga diakui karena keberanian dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan dan cobaan yang datang dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim. Dia adalah contoh teladan bagi wanita muslim dalam berpegang teguh pada agama dan menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Kecerdasan, kebijaksanaan, dan dedikasi Asma binti Umais terhadap Islam membuatnya menjadi sosok inspiratif bagi generasi muslim selanjutnya. Dan kisah hidupnya masih diingat dan dikenang oleh umat Islam hingga saat ini. Selama hidupnya bersama Rasulullah, Asma binti Umais juga menjadi saksi atas berbagai peristiwa penting dalam sejarah awal Islam. Dia menyaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, di mana para sahabat berjuang untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman musuh-musuhnya. Asma binti Umais juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di antara kaum wanita. Dia menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi para wanita muslim, membantu mereka memahami ajaran Islam dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap tugas-tugas agama dan tanggung jawab sosial mereka. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, Asma binti Umais masih berada di tengah-tengah komunitas muslim yang berkembang pesat. Dia terus berperan aktif dalam mendukung para khalifah dan para pemimpin muslim lainnya serta berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika khalifah pertama, Abu Bakar, wafat, Asma binti Umais tetap menjadi bagian dari komunitas muslim yang kuat di Madinah. Dia melanjutkan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada para wanita dan selalu menjaga kesetiaan terhadap ajaran Islam. Asma binti Umais hidup dengan penuh kesalehan dan kesetiaan terhadap agama Islam hingga akhir hayatnya. Dia wafat pada masa pemerintahan Khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab, pada tahun 634 Masehi. Kisah hidup Asma binti Umais memberikan bukti tentang peran penting wanita dalam Islam dan bagaimana mereka berkontribusi secara aktif dalam pembentukan masyarakat Muslim yang kuat dan berperan dalam menyebarkan ajaran Islam. Dia adalah salah satu wanita teladan dalam sejarah Islam, dan cerita hidupnya tetap menjadi inspirasi bagi umat Muslim hingga saat ini. Setelah wafatnya Asma binti Umais, warisannya sebagai wanita yang cerdas, bijaksana, dan beriman terus hidup dalam kenangan para sahabat dan generasi setelahnya. Kisah perjuangannya dan kesetiaannya terhadap Islam terus diabadikan dalam berbagai literatur dan kisah sejarah Islam. Keturunannya juga terus-menerus menyebarkan ajaran Islam dan menjadi bagian dari perkembangan komunitas Muslim. Putranya, Abdullah bin Ja'far, dikenal sebagai seorang yang saleh dan bijaksana, dan ia juga menjadi salah satu komandan Muslim yang dihormati dalam sejarah Islam. Sementara putrinya, Aisyah binti Ja'far, terkenal karena kemurahan hati dan ketulusannya dalam bersedekah.
Asma binti Umais adalah salah satu dari banyak wanita di masa Nabi Muhammad dan generasi awal Islam yang berperan aktif dalam mendukung dan menyebarkan ajaran Islam. Peran mereka sebagai istri, ibu, dan sahabat Muslim memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan etika Islam dalam masyarakat. Cerita hidup Asma binti Umais mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan, kecerdasan, dan peran perempuan dalam Islam. Islam mengajarkan kesetaraan gender dan memberikan hak-hak dan tanggung jawab yang sama antara pria dan wanita. Sejarah wanita Muslim, termasuk Asma, adalah bukti nyata dari bagaimana wanita berkontribusi dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan peradaban. Kisah hidup Asma binti Umais juga menginspirasi para wanita Muslim modern untuk mengejar ilmu, berkontribusi dalam berbagai bidang, dan terus berjuang untuk keadilan dan kebaikan dalam agama Islam. Dia adalah contoh teladan bagi para wanita Muslim untuk tetap teguh dalam keyakinan dan menghadapi tantangan kehidupan dengan keberanian dan kesabaran. Kisah hidup Asma binti Umais dan para sahabat perempuan Nabi Muhammad lainnya adalah harta berharga yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, dan mereka tetap menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi umat Muslim hingga hari ini. Interaksi Asma binti Umais dengan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian yang penting dalam kehidupannya sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang sahabiah, dia adalah bagian dari komunitas Muslim awal yang kuat di Madinah dan memiliki hubungan yang akrab dengan banyak sahabat Nabi. Berikut adalah beberapa contoh interaksi Asma dengan beberapa sahabat terkenal. Interaksi dengan Abu Bakar. Setelah wafatnya suaminya, Ja'far ibn Abi Thalib, dalam pertempuran Mu'tah, Asma menikah dengan Abu Bakar, yang kemudian menjadi khalifah pertama Islam. Asma adalah istri kedua Abu Bakar setelah wafatnya istri pertamanya, Qutailah binti Abdil Uzza. Abu Bakar sangat menghargai Asma, dan memberikan perhatian khusus padanya. Interaksi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah, putri Abu Bakar dan istrinya yang pertama, juga adalah seorang sahabiah yang terkenal karena pengetahuannya dan peranannya dalam menyebarkan hadits Nabi. Asma dan Aisyah memiliki hubungan yang dekat karena pernikahan Asma dengan ayah Aisyah setelah wafatnya ibu Aisyah. Interaksi dengan Umar ibn al-Khattab. Asma juga berinteraksi dengan khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab. Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang paling terkenal karena ketegasannya dan keadilannya. Asma dan keluarganya memiliki hubungan akrab dengan Umar, dan dia dikenal sebagai seseorang yang sangat menghormati dan menghargai peran wanita Muslim dalam masyarakat. Interaksi dengan Uthman ibn Affan. Asma juga berinteraksi dengan khalifah ketiga, Uthman ibn Affan. Uthman adalah salah satu sahabat pilihan Nabi dan juga merupakan menantu Nabi karena menikahi putri Nabi, Ruqayyah. Asma dan Uthman adalah bagian dari keluarga besar yang penuh kehormatan dan pengabdian kepada Islam. Di antara hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais adalah, pertama, Asma binti Umais berkata, sungguh Fatimah binti Abu Hubaisi mengalami istihadah sejak hari demikian hingga demikian. Rasulullah berkata, Subhanallah. Itu adalah dari setan. Hendaklah dia duduk dalam suatu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, itu berarti darah istihadah. Hendaknya ia mandi sekali saat hendak sholat zuhur dan asyar, mandi sekali lagi saat hendak sholat maghrib dan isya, dan mandi lagi saat hendak sholat subuh, dan berwudu di antara waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 296. Kedua, diriwayatkan dari Asma binti Umais. Asma melahirkan putranya Muhammad bin Abu Bakar di sebuah tempat yang bernama Baidah. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menanggapi, suruh dia mandi kemudian mulailah bertalbiyah. Hadis riwayat Ahmad 27084,
Kelahiran Muhammad bin Abu Bakar terjadi saat Asma menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat haji itu, Asma mengalami nifas. Suaminya, Abu Bakar, pun meminta solusi hukum langsung dari wahyu. Ketiga, Asma binti Umais berkata, Rasulullah berkata padaku, maukah engkau kuajarkan satu kalimat yang kau ucapkan saat musibah menimpa? Allah Rabbku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sahih Abu Dawud 1525. Asma binti Umais wafat pada masa pemerintahan Khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab. Riwayat menyebutkan bahwa Asma binti Umais meninggal pada tahun 634 Masehi di Madinah. Usia tepatnya saat meninggal tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber yang umumnya diketahui. Asma binti Umais adalah salah satu wanita yang terhormat dalam Islam dan termasuk di antara wanita sahabat Nabi yang sangat dihormati. Kematian Asma adalah sebuah kehilangan besar bagi komunitas Muslim, karena dia adalah salah satu wanita yang cerdas, bijaksana, dan beriman, serta memiliki kontribusi yang berharga dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun Asma binti Umais telah meninggal, warisan kebaikannya, pengetahuannya, dan dedikasinya dalam Islam tetap hidup dalam kenangan umat Muslim dan terus menginspirasi generasi setelahnya. Cerita hidupnya menjadi contoh bagi kita semua untuk hidup dengan kesalehan, kecerdasan, dan ketabahan dalam menghadapi tantangan kehidupan, serta menjalani kehidupan yang bermanfaat dan berarti bagi agama dan masyarakat. Semoga Allah merahmati Asma binti Umais dan memuliakan tempatnya di surga, dan semoga kita juga dapat mengikuti teladan wanita-wanita salehah seperti beliau.